Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala. La haula la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Surat Yasin ayat 18, artinya mereka penduduk negeri itu menjawab kepada utusan-utusan Tuhan, Sesungguhnya kami bernasib malang karenamu. Sungguh jika kamu tidak berhenti menyeru kami ke jalan kebenaran, niscaya kami merajam kamu dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami. Jadi ini kan konteksnya itu surat Yasin menceritakan di awal-awal itu, menceritakan tentang Tuhan telah mengirim, kisah Tuhan mengirim 3 utusan dan semua itu ditolak oleh negeri yang didatangi utusan Tuhan itu, karena utusan Tuhan itu dianggap membuat mereka menjadi tatoyor bagi mereka, membuat nasib buruk bagi mereka, merusak tatanan kebenaran yang disampaikan utusan Tuhan itu dianggap merusak tatanan, sehingga penduduk itu mengancam kalau nggak berhenti menyampaikan kebenaran akan kami rajam kalian dan akan kami siksa. Dan di dalam Quran banyak sekali, juga di dalam kitab-kitab suci yang lain, mengenai bagaimana para utusan Tuhan itu dibunuh oleh orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan, karena dianggap kebenaran itu dianggap merusak tatanan hegemoni mereka yang menindas, yang mengeksploitasi, yang merugikan sesama. Dan oleh karena itu para nabi itu di dalam sepanjang sejarah banyak sekali yang dibunuh. Nah, nabi terakhir itu Nabi Muhammad SAW itu berkali-kali juga diancam untuk dibunuh, diupayakan untuk dibunuh, diracun dan seterusnya. Tetapi sampai beliau wafat secara natural, tidak karena dibunuh. Itu menandakan bahwa utusan terakhir yang diyakini dalam agama Islam itu dibuat menang oleh Tuhan gitu. Kalau nabi-nabi sebelumnya ada yang menang, ada yang kalah gitu. Nah, begitu juga setiap kebenaran yang disampaikan itu, kalau kebenaran itu, pesan kebenaran itu tidak bisa dibantah, tidak bisa dikalahkan, tidak bisa didebat, maka sebagaimana kelakuan orang kafir di zaman dulu, membunuh para nabi, mengancam para nabi, sampai hari ini pun begitu. Kalau pesan itu tidak bisa dibantah, maka penyampai pesan yang dihancurkan atau yang dibunuh atau yang dirusak. Nah, sekarang ini relevan ini kenapa misalnya sekarang itu banyak YouTuber ya, ini meskipun dalam skala yang sangat mikro, sangat kecil ya. Kenapa sekarang itu ada beberapa YouTuber yang terus-menerus memfitnah saya, memfitnah Gus Abbas, memfitnah Kiai Imaduddin Utsman, dan sebelum-sebelumnya juga memfitnah Gus Fakih gitu, memfitnah Kiai Nur Ihya gitu. Karena kami ini mungkin dianggap sebagai orang yang merusak tatanan karena menyampaikan kebenaran mengenai batalnya nasab para Habib Ba'alawi, bahwa kami menyampaikan berdasarkan tesis Kiai Imad, berdasarkan kajian DNA, genolog seperti ahli biologi seperti Dr. Sugeng Sugiharto dan yang lain-lain, yang semuanya itu kesimpulannya adalah bahwa Habib Ba'alawi memang bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, tapi berdasarkan kajian ilmu nasab, mereka terputus dari garis keturunan Rasulullah, dan bahkan dari kajian genealogi, dari kajian hasil tes DNA itu mereka berhaplogrup G, yang artinya itu Yahudi gitu, secara simpel sederhana, bukan J1. Kalau keturunan Nabi Muhammad ya harus minimal itu J1 aja belum tentu keturunan Nabi Muhammad SAW, apalagi ini J saja tidak, tetapi G gitu. Belum lagi kajian kitab sejarah dan yang lain, dan juga yang lebih penting lagi bahwa ada apa yang kami lakukan bersama banyak yang lain itu menunjukkan bahwa terjadi ada gerakan yang secara terstruktur, masif. Itu ada terjadi upaya pembelokan sejarah Nusantara, upaya pembelokan sejarah Nahdlatul Ulama, upaya pemalsuan makam-makam leluhur bangsa Nusantara,
Nah, oleh karena itu, karena mereka tidak bisa menjawab, pihak Habib Alawi itu tidak bisa menjawab pesan yang kita sampaikan, maka mereka menggerakkan orang-orang, budak-budaknya, untuk membusukkan, untuk membunuh dalam tanda petik karakter assassination gitu, membunuh karakter orang yang menyampaikan pesan gitu, dengan melalui fitnah, dengan melalui caci maki, dengan melalui apapun. Bahkan juga jejak digitalnya itu memang gerakan mereka itu juga sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rizik Syihab sebagai salah seorang anggota klan Habib dalam konteks membela FPI dan jenis radikalisme beragama. Dia Rizik Syihab pernah menyampaikan kepada anak buahnya, kepada budak-budaknya bahwa ya siapa saja yang bertentangan dengan apa yang dia mau, bully saja habis-habisan, jangan sebut pakai nama-nama kehormatan, kiai jangan disebut kiai, gus jangan disebut gus, dokter jangan disebut dokter, ustadz jangan disebut ustadz gitu. Pokoknya kasih nama-nama yang buruk, sebutan-sebutan yang buruk untuk mengajari publik atau menghina, melecehkan. Nah, inilah karakter pembunuhan karakter atau karakter assassination gitu. Ya. Jadi ya biasa aja, dari situ udah kelihatan kan siapa yang pro, yang menjadi budak Habib Alawi, dan siapa yang menjadi pelayannya bangsa Nusantara, bangsa Indonesia. Pelayannya putra-putri bangsa Nusantara, kan kelihatan di situ siapa yang pejuang, siapa yang budak, siapa yang pecundang gitu. Jadi itu ya latar belakangnya itu seperti itu. Jadi ya biasa aja ya. Dan ya bodohnya itu begini, kalau mereka itu tujuannya untuk merusak atau mengenai mental kami, jadi istilahnya ada kena mental. Ya, kalau saya itu udah jelas kok, dan teman-teman jelas kok, kira-kira konten-konten yang hanya isinya caci maki, fitnah, ghibah, tanpa data, tanpa fakta itu menyangkut diri saya dan teman-teman, nggak pernah saya tonton. Jadi ya nggak kena. Ya mungkin netizen pun ya sekarang ya sedikit aja kalau kita lihat yang membuli Kiai Imad, yang membuli Gus Abbas, membuli saya, membuli Kiai Nurhaya, itu juga kan ada penontonnya juga. Itu artinya menunjukkan bahwa netizen itu memang sudah cerdas itu, memahami duduknya persoalan itu. Dan ya karena kita itu pengikut Nabi akhir zaman, pengikut Nabi Muhammad SAW dalam perspektif keimanan Islam, maka kita yakin, kita percaya bahwa kita itu menang, kita tidak akan terbunuh karena Nabi kita juga tidak terbunuh gitu. Kira-kira kayak begitu ya. Meskipun ada catatan juga bagaimana Sayyidina Ali juga gugur gitu, kemudian Sayyidina Husain juga gugur, Sayyidina Utsman juga gugur, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga gugur, Sayyidina Umar bin Khattab juga gugur. Itu apa-apa itu sebagai sebuah kasus juga tetapi dalam konteks bahwa nasab Habib Alawi itu memang terbukti bukan keturunan Nabi, itu ya insya Allah tanda-tandanya semua udah jelas menang. Jadi ya, saran saya untuk Habib itu gampang kok sebenarnya, ngaku aja di depan publik bahwa dirinya itu bukan keturunan Nabi, kemudian bersatu dengan bangsa Indonesia, dengan putra-putri bangsa Nusantara yang lainnya, itu selesai masalah. Tapi kalau terus menerus masih mengaku, ya nggak peduli mau yang halus, mau yang lembut, mau yang kasar, mau yang tidak kasar, ya bagi putra-putri bangsa Nusantara tetap sama aja. Mereka menipu dalam hal nasab. Soal nasab aja menipu, apalagi soal yang lain itu. Jadi itu ya. Mohon maaf kalau ada salah, ada keliru. Wallahul muwaffiq. Wallahu huwal muwaffiq. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.